Di sini kurvanya R itu didefinisikan sebagai cos theta. Jadi di sini kita bicara di koordinat polar. Nah, kita akan coba mencari sketsanya terlebih dahulu. Ini di soal diketahui tadi ya, ini merupakan sebuah lingkaran. Jadi ini kalau kita hitung lebih lanjut, kita analisis sebenarnya kita ingat ya di koordinat polar kita punya X itu dalam koordinat polar itu bisa kita nyatakan sebagai R cos theta. Sedangkan Y ini adalah R sin theta. Kemudian di sini kita juga punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah beberapa kesamaan yang berlaku di koordinat polar. Jadi jika ini kita manipulasi di soal yang kita punya di sini, rekan-rekan bisa punya ini cos theta mungkin bisa kita kalikan R ya. Di sini menjadi R cos theta. Di sini berarti R kuadrat nanti ya. Nah, R kuadrat ini kita ubah menjadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. R cos theta ini menjadi X di sini. Sehingga kita punya di sini X kuadrat min X ya ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Jadi kita bisa, ini kita bentuk kuadrat sempurna ya, setengah kuadrat di sini ya. Ditambah Y kuadrat, ini berarti ditambah seperempat, berarti kita bawa ke sini ya, ini seperempat. Nah, jadi ini adalah lingkaran pusatnya setengah, koma 1, jari-jarinya setengah di sini ya. Setengah, koma 1 ini adalah lingkaran dengan pusat setengah koma 0 ya, ini setengah koma 0, maafin ya, setengah koma 0, kemudian R-nya setengah berarti ini, jari-jarinya. Nah, ini jika kita buat sketsanya di koordinat polar, ini kita bisa lihat di sini. Jadi misalnya kita punya di sini theta, di sini R begini ya. Di sini tetanya 0, berarti R-nya nanti cos 0, ini 1 ya. Kemudian ketika dia pi per 4 ya. Pi per 4, 45 derajat di sini berarti setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Kemudian ketika dia pi per 2, ini nilainya menjadi 0. Kemudian ketika dia pi misalnya ya, pi berarti cos theta ini berarti min 1. Oh, jadi kemungkinan ini lingkarannya itu hanya akan bergerak dari 0 sampai pi itu sudah membentuk satu lingkaran penuh nanti. Karena ketika pi ini kelihatannya sudah kembali ke min 1, jadi bisa kita buat sketsanya di sini misalnya. Nah, jika tetanya 0, R-nya di sini 1. Nah, kemudian jika tetanya pi per 4 itu setengah akar 2 berarti 1,2, kira-kira setengah lah ya nanti, setengah koma 0,5 sekian mungkin ya di sini kira-kira. Kemudian ketika pi per 2, nah ini yang harusnya ke atas, sudutnya ini 0. Kemudian ketika pi ini seharusnya ke arah kiri di sini ya, harusnya ke sini, tapi karena R-nya ini min berarti dia balik lagi, arahnya berkebalikan dengan R-nya yang harusnya ke arah kiri, pi itu dia kembali ke arah kanan, jadi balik lagi ke sini nanti. Jadi kemungkinan lingkarannya nanti sudah kembali ke sini. Nah, untuk memastikan lagi, rekan-rekan bisa menggambarnya juga dengan GeoGebra. Kita akan coba cek dengan GeoGebra untuk memastikan grafiknya. Jadi ini pas ya sebenarnya kalau dilihat sekilas di sini lingkaran pusatnya setengah koma 0, jari-jarinya setengah. Nah, ini kan juga ya yang rekan-rekan punya di sini, ini pusatnya setengah koma 0 karena ini tadi 1 ya, ini tadi berarti ini setengah koma 0. Pusat ini, nah ini jari-jarinya kan dia setengah di sini, jari-jari R-nya nih. Untuk lingkaran di sini. Nah, atau rekan-rekan bisa gambar dengan GeoGebra mungkin untuk memastikan pi-nya ini harusnya bergerak dari 0 sampai dengan pi itu sudah jadi lingkaran penuh nanti ya. Petanya bergerak dari 0 sampai dengan pi. Nah, kita coba lihat di sini. Ini menjadi kita bisa gambar kurvanya. Di sana cos dari theta, kemudian tetanya di sana
Kita punya theta di sini bergerak. Nah, misalnya kita punya 0 sampai dengan taruhlah kita punya di sini kita gerakkan dari pi per 2 misalnya ya, pi per 2 di sini misalnya. Nah, ini dia pi per 2 itu sudah setengah lingkaran nanti. Ini kalau kita mulai dari yang kecil misalnya pi per 4 tadi ya, dia di sini. Nah, baru seperempatnya lingkaran ini ya, seperempat lingkaran ini. Kemudian kalau pi per 2, nah dia jadi penuh begini. Kemudian ini jika kita ganti dengan pi, nah dia harusnya nanti sudah jadi lingkaran penuh. Jadi dia sudah satu lingkaran penuh jika kita gerakkan dari 0 sampai dengan pi. Jadi nanti theta kita bergerak dari 0 sampai dengan pi. Atau bisa kita hitung juga sebenarnya dari 0 sampai dengan pi per 2. Nah, kemudian nanti dikalikan 2 busurnya karena panjang busur yang di atas ini dengan yang di bawahnya nanti sama. Terus jika langsung nanti kita coba kerjakan yang langsung sampai dengan pi nanti ya di sini. Nah, kita akan coba hitung sekarang panjang busurnya. Jadi kita bisa bayangkan sekarang lingkaran dengan jari-jarinya setengah ya. Di sini kita punya R dalam panjang busur ya. Panjang busur dalam koordinat polar di sana kita akan punya nanti berarti integral tadi pi-nya berjalan dari tetanya berjalan dari 0 sampai pi ya. Akar dari di sana R kuadrat ditambah dr per d theta kuadrat d theta di sana ya. Berarti kita punya 0 sampai dengan pi. Nah, R-nya tadi rumusnya adalah cos ya, diketahui di soal cos theta. Nah, berarti sekarang turunan R terhadap theta berarti menjadi min sin ya. Min sin theta kuadrat d theta. Ini nilainya 1, jadi ini menjadi akar 1, berarti ya tinggal 1 ya diintegralkan terhadap theta. Ini menjadi d theta begini, berarti integralnya theta. Bergerak dari 0 sampai dengan pi. Tinggal kita substitusi ya, berarti ketemunya pi. Nah, ini berarti panjang busurnya. Jadi panjang busurnya pi, begini ya, satuan panjang. Atau kalau mau rekan-rekan cek sebenarnya dari sini kita mau memastikan apakah perhitungan kita sesuai. Ini rekan-rekan bisa melihat dari sini salah satu cara memeriksanya. Ini lingkaran pusatnya setengah, jari-jarinya setengah di sini ya, pusatnya setengah koma 0, jari-jarinya setengah. Ini kalau kita menggunakan rumus panjang busur berarti kan keliling lingkaran ya. 2 pi r harusnya kalau dengan rumus ini menjadi 2 pi r, kita bisa cek ini 2 pi kali setengah. Nah, hasilnya juga pi nanti. Nah, tapi kita sekarang bekerjanya di kalkulus integral ya. Kita akan coba menyelesaikan ini dengan panjang busur. Hasilnya memang pi satuan panjang. Nah, ini adalah salah satu penyelesaian jika di panjang busur kurvanya dalam koordinat polar.